Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai, wabil khusus DKM Masjid Jami'ar Rahmah beserta seluruh jajarannya, semoga senantiasa diberikan, dilimpahkan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkhidmat untuk kemakmuran masjid tercinta ini. Jamaah salat subuh berjamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Dia adalah zat pemilik sejati syukur dan pujian. Semoga kita semua dimasukkan dalam hamba-hambanya yang soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan kajian kita tentang Sirah Nabawi sambil memperpanjang iktikaf kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan pahala haji dan umrah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum itu marilah kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk pengarang kitab ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihil kiram wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan li musannif hadzal kitab Muhammad bin Abid al-Bajuri. Annallaha ayyu'la darajatihi fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid darain wa ila jami' arwahi minal jamaah syai'ulillahi wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kehidupan Nabi, kehidupan dan penghidupannya sebelum masa risalah, sebelum masa kenabian, juga pandangan masyarakat sebelum masa risalah kepada beliau. Dan kita sekarang menginjak pada beberapa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Tapi mohon maaf ini salah kacamata agak dekat jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Akramahullahu bihi qablan nubuwati. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah anugerahkan sebelum kenabian. Awwalu min hatiminallahi ma hasala minal barakati ala ali Halimah alladzina kana mustarḍa'an fihim. Yang pertama, anugerah yang diberikan kepada baginda Nabi, kemuliaan yang diberikan kepada Nabi adalah keberkahan yang diterima atau yang meliputi keluarga Halimatus Sa'diyah, di mana beliau disusui. Faqad kanu qabla hululihi binadihim mujdibin. Sebelum beliau ada di antara mereka, kehidupan Halimah miskin. Falamma sara bainahum sarat gunaimatuhum ta'ubu min mar'aha wa in adra'aha la tasila labanan. Namun ketika beliau berada di antara mereka, tiba-tiba kehidupan keluarga Halimatus Sa'diyah, ini Gunaimah ini sedikit kaya. Jadi naik, tidak kaya tapi ya naiklah. Jadi asalnya dari kata ghina, kaya, tapi kalau kurang kaya namanya Gunaimah. Gunaimah itu. Jadi sedikit kaya sejak baginda Nabi berada pada keluarga mereka. Di mana kekayaan itu didapat dari ternak yang mereka pelihara. Ternak yang mereka pelihara gemuk-gemuk dan menyusui. Susunya gitu. Jadi makmur lah sebenarnya. Jadi tingkat makmur, tidak kaya banget tapi makmur lah. Di mana kambing-kambingnya menyusui, semuanya gemuk-gemuk. Susunya langgeng itu lancar terus. Dan Halimatus Sa'diyah sendiri
Sebelumnya air susunya kering. Tapi begitu menerima baginda Nabi, tiba-tiba air susunya mengalir banyak. Wa yarhamuhullahu al-Busairi haitsu yaqulu fi hamziyati. Ini diabadikan oleh Syekh Busairi dalam satu syairnya, wa idza sakharal ilahu anasan la li sa'idin fa innahum su'ada. Apabila Tuhan menginginkan seorang hambanya menjadi senang, su'ada, menjadi senang, maka pasti akan ada jalan untuk menjadi senang. Jadi kalau Allah menginginkan seorang hamba senang, maka tidak bisa tidak, pasti hamba itu senang. Atau katakanlah kalau seseorang Allah ingin seseorang itu menjadi kaya, itu buat Allah gampang. Sakhara itu artinya memaksa. Pasti dipaksa jadi kaya, meskipun dia pengen miskin. Jadi tidak ada yang bisa mencegahnya. Summa aqaba dzalika ma hasala min syaqqi sadrihi wa ikhraji haddi syaitani minhu. Kemudian setelah itu adalah sesuatu yang terjadi pada saat pembelahan dada untuk mengeluarkan had syaitan, tempatnya syaitan. Jadi ini adalah bagian dari anugerah Allah, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada baginda sebelum kenabian. Walaysa hadza bil ajibi ala qudratillahi ta'ala. Meskipun bahwa kejadian-kejadian itu bukan sesuatu yang ajib, yang aneh, kalau kita berpikir itu adalah kekuasaan Allah. Jadi kalau seandainya semuanya tidak ada yang aneh, kalau kita berpikirnya kepada Allah. Jadi apapun tidak ada yang aneh. Faman istab'ada dzalika kana qalilun nadri. Siapapun yang merasa aneh atas kejadian-kejadian, enggak mungkin gitu. Jadi ada yang menyaksikan kejadian-kejadian itu mustahil, enggak mungkin, jauh dari itu, enggak mungkin. Masa tiba-tiba Halimatus Sa'diyah tiba-tiba jadi kaya? Barang diceritakan, berjanji jelas itu. Jadi dalam kilatan malam tiba-tiba keledainya yang tadinya dibawa ke Mekah kering tiba-tiba bersusu. Ya ini kan kaget. Kalau pakai otak benar, istab'ada, jauh. Tapi kalau kita berpikir tentang kudrah Allah, kekuasaan Allah, maka itu bukan hal yang mustahil. Dan siapapun yang berpikir itu mustahil, berarti otaknya pendek, pandangannya sempit. La ya'rifu min quwwatillahi syai'an. Berarti orang itu juga tidak memahami kekuasaan Allah. Li'anna khariqal adati lil anbiya'i laisa bil amril mustahdasi walal mustaghrabi. Karena sesungguhnya khariqal adah, kejadian-kejadian di luar kebiasaan, di luar penyimpangan, keluar kejadian-kejadian yang menyimpang dari kebiasaan, itu bukan hal yang baru, bukan hal yang aneh pada setiap nabi. Jadi nabi dibekali sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar adat, menyimpang dari kebiasaan, menyimpang dari hukum alam.
Dan itu bukan hal baru bagi Nabi, bukan hal aneh bagi para Nabi. Itu yang kita sebut mukjizat. Wa minal mukarramatil ilahiyati taskhirul ghamamatu lahu bisafarhi ila Syam. Di antara kemuliaan ilahi yang diberikan kepada baginda Nabi sebelum kenabiannya adalah tuskhirul ghamamatu, penaungan awan. Jadi awan menaungi beliau selama perjalanannya ke Syam. Hatta kanat tadilluhu fil yaumis shaifi la yashtariku ma'ahu ahadun fil qafilati. Di mana awan itu melindungi beliau dari terik matahari, dari panas matahari yang la yashtariku ma'ahu, yang orang lain gak bisa. Jadi meskipun bareng, jalan bareng, yang lain kepanasan, dia enggak. Jadi enggak, hanya Nabi yang pakai yang enggak kelihatan panas. Jadi ya mungkin orang lain gerah, dia mah di sana. Enggak gitu. Kamaru yadzalika Maisaratu gulamu Hadijata alladzi kana musyarikan lahu fi safarihi, sebagaimana yang diceritakan oleh Maisarah, pembantu Khadijah yang mengiringi perjalanannya ke Syam, yang menemani perjalanannya ke Syam. Wa hada ma habbabahu ila Khadijata hatta khatabathu li nafsiha. Dan itulah salah satu di antaranya yang menyebabkan Sayyidah Khadijah suka kepada beliau, jatuh cinta kepada beliau sampai beliau melamar untuk dirinya. Jadi itulah yang menyebabkan, mendorong keanehan-keanehan itu yang mendorong Sayyidah Khadijah melamar baginda. Wa tayakkanat anna lahu fil mustaqbali sya'nan. Dan selain itu, selain cerita, selain menerima berita yang disampaikan oleh Maisarah, Sayyidah Khadijah telah memiliki keyakinan bahwa akan terjadi sesuatu yang besar di kemudian hari pada diri baginda Nabi. Walidzalika lamma ja'atsun nubuwatu kanat asra'an nasi imanan bihi. Oleh karena itu, ketika datang kenabian, ketika wahyu turun, maka Sayyidah Khadijah menjadi manusia yang asra'a, paling cepat, responnya cepat untuk beriman, untuk mengimani baginda Nabi. Jadi atas dasar apa yang dia dengar, perilaku dalam keluarga, Sayyidah Khadijah nggak menunggu, nggak ragu. Mungkin kalau kita, wah suami gua agak aneh nih. Tapi Sayyidah Khadijah yakin, langsung beriman. Walam tantadir ayatan ukhra ziyadatan ala ma alimatshu mim makarimil akhlaqi. Dan wahyu pertama itu beriman tanpa menunggu kejadian berikutnya. Jadi Sayyidah Khadijah itu tidak menunggu ada petunjuk setelahnya, tanda-tanda yang mungkin akan berurutan setelahnya. Pokoknya diberi wahyu, diceritakan, maka Khadijah beriman. Karena apa? Selain itu juga beliau kan menyaksikan full apa yang dilakukan oleh baginda Nabi di rumahnya. Beliau memiliki makarim,
mulia akhlaknya. Wa ma sami'athu min khawariqil adat. Dan tidak perlu harus mendengar ada keajaiban-keajaiban atau khariqul adat yang baru. Jadi Khadijah tidak menunggu lama. Begitu Nabi bercerita, begitu dikonsultasikan dengan Waraqah bin Naufal, bahwa ini Namus, Jibril yang datang, yakin langsung beriman bahwa suaminya adalah Nabi atau Rasul. Wa min minanillahi alaihi makana yasma'uhu minas salami alaihi minal ahjari wal ashjar. Dan di antara kemuliaan atau keanehan yang terjadi pada diri baginda adalah salam yang beliau dengar dari batu dan dari pohon-pohon. Jadi beliau mendengar batu-batu dan pohon-pohon memberi salam. Fakana idza kharaja li hajatihi ab'ada hatta la yara binaan. Itu terjadi, jadi saat beliau, ini kebiasaan ya, baginda Nabi, kalau buang hajat, ini belum ada WC. Jadi kita jangan bayangin sekarang, belum ada WC, saya aja pernah di kebun, di sawah. Jadi belum ada WC. Nah di Arab juga zaman Nabi begitu, belum ada WC, kalau buang hajat, ya di sembarang tempat. Tapi baginda Rasul kalau buang hajat menjauh, paling jauh abad, sampai tidak terlihat bangunan oleh dia. Bukan dia yang terlihat oleh manusia. Sampai pokoknya gak ada bangunan di dalam pandangan lurus dia itu. Bayangkan coba. Sejauh apa coba? Jadi kalau jalan sampai gak melihat bangunan. Berarti jauh benar. Wa yabdi ila sya'abi wa butunil audiyati. Beliau sampai harus menaiki bukit atau bahkan di lembah-lembah yang enggak mungkin orang ke situ. Fala yamurru bihajarin wala syajarin illa sami'a as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dan beliau tidak melewati batu dan pohon itu illa sami'a, kecuali beliau mendengar mereka mengucapkan salam, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salawat dan salam atasmu ya Rasulullah. Wa kana yaltafitu an yaminihi wa shimalihi wa khalfihi fala yara ahadan. Saat itu beliau gaya orang biasa, belum datang wahyu. Ada dengar suara kalau ngelewatin batu, bukan yang diinjak tentu, batu, samping kiri belakang salam, assalamualaikum. Tapi nggak ada siapa-siapa. Pokoknya ada pohon dilewati, beri salam, tapi nggak ada siapa-siapa. Dia tidak melihat ada orang yang mengucapkan salam. Wa qad haddasa bidzalika an nafsihi wa laysa fi dzalika kabiru iskalin faqad sakharallahu al-jamadati lil anbiya'i qabla. Sebagaimana diceritakan oleh beliau sendiri, ini dicantumkan dalam Sahih Muslim ya, tentang batu dan pohon memberikan salam.
Walaysa fidzalika, dan yang demikian itu bukan kabiru iskalin, bukan sesuatu yang aneh. Faqad sakharallahul jamadati lil anbiya'i qabla. Karena sesungguhnya Allah juga sudah memperlakukan itu kepada para nabinya sebelum itu. Jadi itu bukan hal yang aneh. Nabi-nabi sebelumnya sudah diberi tanda seperti itu. Yang jamadat itu artinya yang benda-benda mati, benda-benda yang tidak bisa bicara, tiba-tiba bicara. Fa'asa Musa altaqamat ma sana'a sahratu fir'auna ba'da an tahawwalat hayyatan tas'a. Sebagaimana tongkat Nabi Musa yang dilemparkan, yang diketukan kepada Fa'asa Musa iltaqamat ma sana'a sahratu fir'auna ba'da an tahawwalat hayyatan tas'a. Sebagaimana tongkat Nabi Musa yang bisa mengalahkan sihir, merubah sihir sihir Fir'aun, para penyihir Fir'aun setelah tongkatnya berubah hayyatan tas'a, sesuatu yang hidup. Memang di Al-Quran juga tidak dijelaskan ular, tapi tafsirnya ular. Hayyatan tas'a, tongkat itu jadi hidup, gitu. Tiba-tiba tongkat itu jadi hidup. Summa raja'at kama kanat, dan setelah mengalahkan tukang sihir itu, tongkat itu kembali ke tongkat. Meskipun tadinya hidup, kembali lagi ke tongkat. Walamma daraba bihal hajara naba'a minhul ma'u isnatai asyarata aina. Dan ketika tongkat itu dipukulkan kepada batu, maka dari batu itu memancar air 12 mata air. Summa likulli sibtin min asbati bani Israel ainun, di mana setiap setiap suku dari Israel itu satu mata air. Tongkat dipukulkan ke batu, lalu memancarkan 12 mata air. Setiap mata air itu untuk satu suku. Jadi setiap 12 orang Israel itu ada 12 suku, di mana masing-masing mendapatkan satu mata air. Ini artinya untuk mendukung bahwa cerita yang aneh itu bukan hal aneh. Wa kadzalika ghairuhu minal anbiya'i, demikian juga para nabi-nabi yang lain, sakharallahu lahum ma syaa min anwa'il jamadati litadullal uqala'a ala azimi qadrihim wa khatarati sya'nihim. Demikian yang kejadian-kejadian itu Allah jadikan, Allah munculkan untuk mereka, Allah iringkan kepada para nabi, Allah sertakan kejadian-kejadian seperti itu untuk para nabinya, agar orang-orang yang berakal bisa tahu atas kemuliaan Rasulnya, sebagai bahan tambahan bahwa para nabi ini benar-benar utusan Allah. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini bukan manusia biasa, manusia yang mewakili zat yang berkuasa, maka diberikan kekuasaan. Jadi jangankan nabi, utusan presiden aja bisa kita ribet kalau berurusan dengan mereka.
Apalagi ini utusan Allah. Hanya saja tentu setiap nabi pasti punya musuhnya. Memang sudah begitu. Jadi kalau pakai nalar yang benar, mustahil para nabi bisa ditolak. Karena di samping apa yang disampaikannya benar, juga mereka disertai dengan mukjizat yang mustahil bisa dilogikakan. Artinya orang biasa tidak akan mampu mendatangkan mukjizat itu. Jadi itulah keanehan-keanehan baginda Nabi yang terjadi sebelum kenabian. Banyak hal, namun semuanya atas kehendak Allah kejadian-kejadian itu. Itu sebabnya setiap nabi kita yakin bahwa nabi maksum sejak kecilnya. Nabi maksum sejak kecilnya. Nabi Musa dijaga dari Fir'aun sejak kecilnya. Dari tenggelam di sungai Nil sejak kecilnya. Bayi dilempar, lalu mampir ke Fir'aun. Itu berarti kan sejak kecil bagi para nabi itu memang sudah dijaga. Jadi mustahil para nabi mengalami kesesatan sebelum kenabian. Ini sudah diurus sama Allah sejak kecilnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.